Oke, selamat siang. Terima kasih banyak ke rekan-rekan semua yang sedang menonton channel saya. Dalam kesempatan ini kita akan belajar Sales Operation Planning in Action, belajar best practices dari Coca-Cola Amatil. Di sini ada rekan kita, expert Sales Operation Planning dari Coca-Cola Amatil. Walaupun beliau ada di Sumatera, saat ini kita coba untuk telepon untuk belajar terkait dengan Sales Operation Planning. Nah, dalam kesempatan ini kita akan banyak mengulik, membedah best practices yang di Coca-Cola, dan mungkin dalam kesempatan ini Pak Yusri bisa sharing banyak hal, karena dalam hasil wawancara nanti kita akan coba untuk kita masukkan dalam buku Sales Operation Planning in Action, yaitu di dalam stories best practices dari beberapa company. Nah, mungkin langsung aja Bapak Yusri bisa memperkenalkan diri. Saat ini kita rekam dan kita record, Pak. Mohon izin. Ya, selamat siang buat rekan-rekan semuanya. Jadi kita bicara mengenai Sales and Operation Planning di seluruh industri memang sangat penting. Mengapa dikatakan sangat penting? Jadi Sales dan Operation Planning ini merupakan kolaborasi antara seluruh departemen yang ada di suatu organisasi. Nah, ketika kita melakukan kolaborasi antara departemen atau antara fungsi, kita akan menghasilkan suatu keputusan yang harus kita deliver bersama. Sebagai contoh, kalau di Coca-Cola Amatil, kita lakukan yang namanya Sales dan Operation Planning itu setiap bulan, dan untuk mingguannya kita namakan Sales dan Operation Planning Execution atau SNOE, Sales Operation Execution namanya. Nah, ketika kita bicara Sales Operation Planning, kita membicarakan proyeksi untuk 1 bulan ke depan dan 3 bulan ke depan. Dan kalau kita bicara mengenai Sales and Operation Execution, ya, itu kita bicara mingguan. Tapi bukan minggu berjalan, tapi untuk minggu depannya. Karena apa? Sebelumnya kita hanya melakukan Sales dan Operation Planning, namun ada yang tidak align pada saat kita bicara di operation. Jika kita hanya bicara di level di nasional atau di director. Nah, saat ini kita telah melakukan Sales Operation Planning itu sejak 2005, executionnya itu sejak 2015, yang selama ini executionnya tidak dilakukan alignment antara function, yang akhirnya beberapa strategi itu tidak jalan secara bersamaan atau simultan. Nah, banyak hal yang kita bisa lakukan melalui Sales dan Operation Planning. Jadi kita saat memberikan yang namanya forecast, kita mempunyai one number forecast, yang selama ini kita selalu memiliki bahkan 3 number forecast. Dari tim sales mempunyai number forecast, dari komersial juga punya, dan supply chain-nya punya, yang akhirnya tidak pernah ketemu. Okay. Nah, ketika kita berbicara melalui Sales and Operation Planning, nah, kita punya 1 number. Nah, ketika kita mempunyai 1 number, kita bisa membuat proyeksi perencanaan dari sisi produksi, sisi penjualan, kemudian dari sisi komersialnya juga, sehingga saat perjalanan waktu tidak ada lagi saling menyalahkan. Nah, intinya adalah integrasi antara masing-masing departemen dalam melakukan visi dan misinya. Itu yang dikategorikan mengapa ini dikatakan penting. Saya yakin banyak industri, bahkan perusahaan jasa juga melakukan hal yang sama. Nah, kenapa? Kalau kita tidak melakukan ini, pasti banyak hal yang terutama pemborosan terhadap biaya produksi yang seharusnya bisa align dengan dari sisi sales dan marketingnya untuk yang dia jual, kemudian dari sisi komersial juga untuk melihat margin yang akan mereka dapatkan, seperti itu. Termasuk dengan supplier. Nah, supplier juga kita lakukan hal yang sama. Ketika kita sudah melakukan alignment di dalam setiap fungsi atau departemen, nah dari sisi supply chain planning-nya, kita ada namanya supply chain planning di dalam
satu supply chain itu melakukan alignment kepada supplier untuk melakukan bagaimana proses suplai materialnya sampai kita tidak putus melakukan produksi. Karena pernah pengalaman ketika kita tidak melakukan alignment SNOP ini kepada vendor yang menyuplai material, akhirnya kita sempat suplainya terputus. Nah, kalau suplai terputus, berarti ada suatu cara yang kita harus lakukan suplai yang mendadak. Kalau bicara mendadak pasti cost-nya gede. Karena yang biasanya kita bisa suplai melalui laut, sehingga kita lakukan pakai udara. Nah, itu high cost pastinya. Nah, kemudian yang pasti kita akan sorted yang namanya finish product yang harusnya kita dapat deliver kepada customer yang akhirnya terputus. Nah, customer juga ketika supply-nya selalu terputus, nah ini kan customer service levelnya menurun. Ketika customer service levelnya menurun, ini akan mengakibatkan kita kehilangan volume atau image kepada pelanggan juga tidak baik. Nah, itu memberikan opportunity bagi kompetitor kita, sehingga yang harusnya kita bisa isi produk kita sendiri, ketika supply-nya tidak lancar, yang akhirnya diisi oleh kompetitor. Nah, itulah mengapa dikatakan SNOP proses ini sangat penting kita jalankan baik di industri maupun perusahaan jasa. Saya yakin seperti itu. Nah, sama halnya ketika saya melakukan alignment ini kepada supplier kita di bisnis transportasi yang sebelumnya mereka juga tidak menjalankan SNOP, ketika saya selalu ajak meeting, benefit dan manfaatnya ini cukup banyak, yang akhirnya banyak vendor kita melakukan hal yang sama, sehingga ketika kita berikan planning kepada mereka, nah mereka lakukan alignment juga di internal mereka, sehingga kita punya satu strategi yang sama. Nah, kalau enggak, apalagi kalau namanya Coca-Cola yang namanya festive, itu merupakan permintaan yang cukup tinggi, bahkan bisa 3 kali lipat dibanding low season kita bilang. Nah, kalau tidak kita jalankan yang namanya SNOP seperti ini, saya yakin kalau kita bicara mundur 15 tahun lalu, pasti banyak opportunity yang hilang bagi perusahaan. Bahkan yang harusnya kita bisa dapat margin yang lebih besar, yang akhirnya tidak dapat. Karena apa? Karena banyak cost yang kita harusnya bisa tekan, yang akhirnya nggak bisa. Nah, sifatnya yang mendadak pasti high cost. Tapi kok kita punya perencanaan yang baik, nah kita bisa maintain cost itu sedemikian rupa, dan margin yang kita dapatkan akan lebih banyak lagi. Nah, mungkin seperti itu Pak Martoyo. Dan kalau saya sebenarnya kepingin mau share ada berapa slide. Ini bisa sebentar Pak ya. Boleh. Nah, jadi kalau di kita masih kelihatan nggak ya Pak Martoyo? Fotonya masih kelihatan. Bapak share slide atau bentar, sekarang belum kelihatan. Bentar ya Pak ya. Nah, jadi seperti yang di awal saya bilang, SNOP dan SNOI kita split memang sejak 5 tahun lalu. Jadi ada yang namanya monthly SNOP. Jadi monthly SNOP itu fokus untuk improve kualitas terhadap forecast kita yang 1 bulan ke depan, kemudian melihat visibility untuk 1 bulan dan 3 bulan ke depan. Arti kata itu horizon yang cukup panjang. Kemudian di situ akan dilakukan yang namanya sifat strategik untuk alignment antara sales dan marketingnya terhadap 1 bulan ke depan dan 3 bulan ke depan. Nah, sedangkan SNOI-nya ini adalah strategi yang harus eksekusinya lebih align lagi gitu dianya. Jadi artinya lebih operasional sifatnya. Sorry. Namun
boleh boleh di-share tadi terkait dengan SNOI itu singkatannya apa? Oh, nggak bisa sebentar ya? Belum ya tadi Belum, ya? belum, belum. Pilihan share-nya nggak ketemu ini, Pak. Biasanya ada di slide share tuh. Bentar. Bentar ya. Itu ada yang tanda komputer komputer itu. Tapi pilihannya share control disable. Biasanya bisa dari sini pada komputer. Tapi disable dia. Oke. Atau nanti saya kirim terpisah aja nanti Pak Martoyo. Oke, mungkin sambil dijelaskan tadi SNO itu mungkin singkatannya apa buat kita untuk. Jadi SNOE Sales dan Operation Execution-nya. Kalau P-nya itu hanya planning aja kita bedakan. Oke. Jadi execution-nya itu harus align dengan strategi yang kita buat pada saat SNOP yang bulanan. Jadi kontrolnya adalah weekly SNOE, Pak Martoyo. Jadi SNOE-nya itu Sales dan Operation Execution. Oke. Kalau SNOP, Sales dan Operation Planning. Yap. Nah, SNOE kita lakukan secara weekly, SNOP-nya kita lakukan monthly. Nah, supaya eksekusinya ini tepat dengan sasaran kita yang ada di SNOP. Yap. Nah, biasanya kita hanya menjalankan SNOP, tapi SNOI-nya nggak jalan. Akhirnya strategi yang ada di SNOP tidak 100% terlaksana, gitu dah Pak Martoyo. Oke, berarti SNO ini adalah mensupport lebih detail operation day to day Detailnya. terkait dengan SNOP Iya. ya. Nah, Benar. membernya SNOI itu bisa di-share Pak, bedanya membership yang join, komite yang join di SNOI itu siapa saja, kemudian Nah, kalau di SNOP member yang hadir itu biasanya LT itu kita biasa katakan leadership team. Leadership team itu adalah presiden direktur dan direktur yang lain. Sedangkan di SNOI itu adalah GM yang ada di operation dengan komersial yang ada di operation. Dan biasanya kalau SNOP itu kita lakukan di nasional. Oke. Nah, ketika kita lakukan SNOP itu setiap minggu ketiga di bulan yang berjalan. Nah, nanti di minggu selanjutnya kita lakukan SNOI. Artinya kita lakukan alignment kepada tim kita yang ada di operation. Yep. Nah, tadi SNOP bedanya tadi itu ya, leadership team yang isinya adalah para director, sedangkan SNOP para level manager yang ada di operation, termasuk general manager yang ada di operation. Berarti ketika bicara responsibility, SNOP itu high responsibility-nya itu di level apa? Untuk yang di SNOP. Ya. Jadi sifatnya strategik. Jadi strategik yang misal kita bilang bicara sales forecast. Oke. Nah, ketika presiden direktur memutuskan sales forecast harus tumbuh sekian, nah si komersial dari sisi direktur ya, di situ kan ada finance director ya, akan membicarakan strategi apa saja yang bisa disupport untuk promosi dari yang diminta oleh marketing. Nanti di SNOI-nya kita hanya melakukan eksekusi dari strategi tersebut. Misal, bisa saja ada promo yang dibuat tapi tidak bisa jalan ke satu lokasi. Yep. Nah, SNOI-nya itu akan mereview setiap minggunya. Apakah nanti kita bisa rubah ke package yang lain? Karena tidak setiap daerah yang bisa dijalankan dengan promo yang sama gitu, Pak Martoyo. Oke. Nah, berarti dalam SNOP ini semua director level wajib ikut ya setiap bulan itu ya? Benar. Dan ketika tidak ikut pun pasti harus ada delegate. Harus ada delegate-nya. Okay. Tidak boleh tidak hadir. Karena itu dilakukan sebulan sekali. Ketika dia tidak hadir, nanti eksekusi di SNOI-nya yang akan miss, gitu dia. Okay. Jadi memang kebutuhan disiplin terhadap proses ini sangat perlu. Nah, jadi kalau saya lihat di slide saya yang terakhir, mungkin belum bisa saya sharing, nanti saya kirim terpisah, Pak. Jadi driver sukses terhadap SNOP dan SNOE ini 60% kontribusi dari people dan behavior kita, gitu dia. Sedangkan prosesnya itu 30%. Untuk yang namanya teknologi dan tools yang lain untuk kita mendapatkan reporting dan segalanya itu hanya kontribusi 10%. Oke, menarik. Perilaku dari kitanya ini yang paling banyak. Oke. Jadi leadership team harus import di situ dan komitmen kan. Nah, kalau hanya import tapi nggak punya komitmen sama saja. Kemudian cross function tadi, cross function ownership terhadap SNOE-nya.
Nah, kalau misalnya cross function kita yang lakukan SNO itu tidak hadir semua, sama saja. Itu dianya. Jadi KPI, keberhasilan KPI di Coca-Cola ini adalah justru 60% itu didrive oleh behavior People dan behavior tadi, people Pak. dan behavior ya. Kemudian teknologi hanya 10%, kemudian yang 30% Proses 30%. Oke. Jadi proses itu kita bilang dokumentednya, pemahaman terhadap ini semua proses. Misal kita sudah lakukan elemen terhadap promo-promo yang kita lakukan, kan gitu dianya kan. Nah, jangan sampai pada saat alignment itu udah ada orang yang align gitu. Karena sama saja ketika mereka tidak align apa yang sudah dibuat oleh marketing, nah tidak dilakukan oleh sales team ya sama juga nggak bisa jalan gitu dia Pak Martoyo. Misal ada promo yang begitu banyak harus di-deliver dalam minggu tertentu. Nah, ternyata ada yang tidak align antara sales dan marketing. Nah, ini yang bahaya. Itu bagian dari proses kita bilang. Biasanya untuk mengatasi disalignment tadi seperti apa Pak? Biasanya kan muncul nih masing-masing punya persepsi atau agenda masing-masing ya kan? Ya. Itu untuk membuat benar-benar alignment, benar-benar oke, komitmen bahwa ini harus semua ke utara gitu, nggak ada yang serong dikit itu biasanya gimana? Nah, itulah yang kita lakukan di dalam SNOI, Pak. Jadi di dalam SNOI itu kita bisa jadi kita lakukan, biasanya kita lakukan itu selama 3 jam meetingnya gitu dianya. Jadi setiap function itu nanti menyampaikan strategi yang ada di SNOP. Nah, apabila belum align, ya kita harus pastikan ini jalan gitu dianya. Jadi intinya setelah meeting itu tidak ada lagi, setelah meeting di SNOI tidak ada lagi satu orang pun yang tidak align terhadap strategi melalui SNOP itu. Jadi once sudah diputuskan di dalam SNOP dan SNOI itu udah hukumnya wajib ain untuk semuanya ikut ya? Ya, sambil evaluasi berjalan. Itu dia Pak Marto. Jadi bisa kita sudah lakukan. Nanti pada SNOI selanjutnya akan direview kembali apa yang sudah kita lakukan sebelumnya. Intinya SNOP itu kan sudah di-lock untuk kebutuhan kita 1 bulan. SNOI-nya untuk mengontrol. Apa yang tercapai, apa yang tidak tercapai. Program apa yang bisa berjalan dan apa yang tidak berjalan. Begitu dianya. Nah, menarik ini ketika proses kontrol yang berjalan, tidak berjalan, kemudian ada gap gitu, diskusi ketika misalnya diskusi apa biasanya yang muncul, yang sering muncul di tim gitu. Misalnya biasanya ada promo-promo tertentu yang misalnya mengakibatkan volumenya bisa naik lebih gitu. Nah, ketika volume lebih berarti kebutuhan produksi juga akan naik. Nah, ketika kebutuhan produksi naik, otomatis kebutuhan suplai material bertambah. Nah, jadi kontrol terhadap mingguan itu memang sangat penting. Nah, kalau enggak, promo sudah dibuat, nah tapi promo yang sudah dibuat oleh komersial ternyata tidak align dengan forecast yang masuk ke sistem. Yang tadi teknologi saya bilang. Teknologi berarti disiplin orang lagi kan? Dia ikut di meeting di dalam yang namanya SNOP dan SNOE. Nah, tapi dia kelupaan mengupload promo tersebut itu align dengan forecast yang ada di sistem. Yang akhirnya nanti bagian supply planningnya akan miss. Nah, jadi saya bilang tadi, yang namanya people tadi sangat penting. Baru prosesnya, Pak. Prosesnya itu tadi understanding dia terhadap apa yang dibuat di dalam strategi yang setelah disepakati oleh manajemen. Nah, ketika proses volume actual ternyata lebih banyak karena promo dan segala macam daripada angka forecast. Tapi ketika yang terjadi adalah sebaliknya, itu langkah-langkah apa yang diambil nih? Misalnya 1.000 nih bulan depan sudah disetting, ternyata pas actual kayaknya cuma 700 atau 600. Itu biasanya diskusi proposal apa yang dimunculkan oleh tim sales ke marketing gitu? Nah, kalau misalnya kita bilang dari promo yang sudah dibuat ternyata over dari yang sudah ditargetkan. Nah, biasanya dari sisi kita tidak mungkin kita putus kecuali memang number promonya itu di lock. Promo itu kan biasanya ada uang yang dikeluarkan Pak Martoyo. Betul. Nah,
Tapi ketika promo itu sudah achieve terhadap target, biasanya kita lock, tidak kita tambah. Kita akan review dampak promo ini, apakah produk tersebut hanya menjadi sell in saja, tidak menambah sell out-nya, dan begitu dianya. Nah, jadi memang nggak kita tambah. Seperti itu strateginya. Nah, kalau terus kita tambah, ya otomatis margin kita akan berkurang. Nah, biasanya promo-promo yang kita lakukan apabila ada produk yang memang cenderung tidak tumbuh. Tapi bagi produk yang memang dia cenderung tumbuh, nggak perlu kita berikan promo, Pak Martoyo. Oke. Nah, jadi alignment di situ. Nah, menarik ini. Nah, kalau misalnya di dalam bicara SNOP ini terkait dengan angka, ini kadang nih kalau di praktek di tempat kami nih misalnya, kadang budget udah disetting kan setahun, bahkan setahun setengah sebelumnya kan, dipropose, tahun sebelumnya udah di-approve gitu ya. Nah, kadang ketika di-compare dengan kondisi market itu kan berbeda. Nah, apakah ketika SNOP itu benar-benar real ke arah budget itu, atau benar-benar menapak bumi nih istilah saya? Kalau budget memang kita harus kejar, misalnya terhadap profit, terutama kan di situ Pak Martoyo. Nah, tapi di dalam itu kan kita banyak produk yang kita jual. Produk itu juga jenis packagingnya juga banyak, segitu dianya. Nah, ketika ada suatu produk atau packaging yang memang demand-nya kan ada tertentu, kita selalu berbeda nih. Ada produk yang demand-nya tidak pada saat festive, ada yang di luar festive. Nah, ketika memang di luar festive, mungkin itu kita isi promo selama nanti target dari finance-nya itu pada saat ke budget akan bisa tercapai. Sebagai contoh, misal kita dalam semester 1, ketika semester 1 budget dari finance ini belum tercapai, nanti akan dilihat produk-produk mana yang tidak tercapai selama semester 1. Apakah perlu ditambah promo atau tidak? Atau kita berubah strateginya, berubah strategi packaging, gitu dia Pak Martoyo. Misal dengan packaging ini banyak pelanggan yang sudah tidak sesuai lagi dengan situasi di lapangan, yang harus kita merubah packaging baru. Jadi kalau berubah packaging baru sifatnya kita namanya sini NPD, di product development-nya, gitu dianya. Nah, baru dievaluasi lagi sampai nanti yang akhirnya kemasan ini bisa tercapai dengan strategi yang sudah kita buat. Yang biasanya di dalam budget itu memang sudah ada tuh strategi terhadap package yang baru, gitu dianya. Nah, jadi kalau saya bilang SNOP ini hampir sama kalau kita bilang seperti PDCA, gitu dianya. Jadi P itu jadi PDCA itu kita bilang DCA-nya itu adalah SNOE-nya lah gitu Pak. Lebih mudahnya. Jadi P-nya itu SNOP. Nah, lebih gampang ya. Kalau kita membedah plan do check action-nya itu kan berarti do check action-nya SNOE, P-nya itu SNOP. Nah, gitu loh dia. Ya karena kalau di ini mungkin baru saya dengar di konsepnya apa tuh namanya SNOE, Sales Operation Execution gitu. Biasanya kan kalau di literatur ataupun apa atau praktek yang beberapa industri kan dia mainnya adalah planning, kemudian demand planning, supply planning, kemudian detail-detailnya itu mereka discuss lebih detail. Nah, bentar, kita foto. Dan SNOE. Jadi kalau kita bicara PDCA, P-nya itu SNOP, SNOE-nya DCA. Lebih mudahnya gitu Pak Martoyo. Nah, ketika menjalankan SNOP ini kalau di Coca-Cola sendiri sudah berarti dari 2015 itu baru start ya? Atau sudah jauh sebelumnya sudah? Kalau SNOP-nya sebenarnya gini, secara operasional kita lakukan memang sudah berjalan tahun 2000 kalau bicara SNOE. Tapi masih belum align nih antara function. Biasanya selalu kita hanya dari sisi produksi dan sales. Cuman numbernya masih jauh berbeda. Nah, cuman sejak kita di 2012, ya 2012, nah ini baru kita terapkan SNOE-nya dan kita perkuat lagi timnya gitu. Makanya tadi seperti saya bilang,
Kalau yang bicara SNOI, di situ ada seluruh manajer masing-masing departemen yang harus wajib hadir. Yap. Kalau tidak bisa hadir, harus ada penggantinya, Oke. nah, wakilnya. Karena kalau dia tidak hadir dan tidak berjalan, ini jadi masalah. Yap. Otomatis malu juga pada saat review minggu selanjutnya gitu dia. Oke. Orang tersebut akan malu dia. Nah, apalagi yang namanya SNOP biasanya itu kan levelnya lebih strategik yang dihadirin seluruh direktur seperti itu. Nah, jadi setiap di minggu ketiga biasanya itu kita lakukan di hari Senin di minggu ketiga untuk yang namanya meeting SNOP. Yep. Nah, di situ kita bahas untuk bulan ke depan. Nah, untuk bulan ke depan biasanya untuk sisa 1 minggu itu sempat direview. Oke. Tapi nanti setelah kita lihat di bulan yang berjalan, baru diatur lagi strategi yang untuk bulan ke depan. Bisa di dalam bulan berjalan ada package tertentu yang tidak masuk sesuai budget. Nah, itu promo apa yang harus dilakukan oleh marketing untuk mensupport salesnya. Kemudian dari sisi komersial, apa yang bisa ditambahin lagi cost untuk mendampingi promo tersebut. Nah, seperti itulah strateginya, Pak. Nah, baru nanti dari sisi supply chain kita lakukan alignment. Kalau misalnya memang volumenya naik, berarti kita akan review lagi produksinya, review lagi materialnya, dan kita nanti teruskan ke supplier. Nah, kalau enggak, masalahnya kita kalau tidak lakukan ini, kita memiliki forecast yang lain, bisa saja nanti produksinya apa yang dijual lain. Yang ujungnya kita overstock. Karena kalau overstock finish product, resikonya durability kan, umur produk. Nah, kalau udah umur produknya makin pendek, perusahaan keluarkan biaya lagi untuk class out, rugi. Class out untuk sell in, nanti ada lagi class out untuk sell outnya. Nah, ruginya double, ditambah lagi nanti ada material yang over. Nah, seperti itulah dia. Nah, selama ini kita udah bisa tekan itu seluruhnya, Pak Martoyo. Yang namanya produk durability kita bisa tekan, stok materialnya obsolete pun bisa kita tekan. Jadi improvementnya cukup jauh lah kita banding di tahun 2010 dengan sekarang. Apalagi kita sudah memiliki sistem yang sudah terintegrasi. Nah, kebetulan di Coca-Cola sendiri kita sudah menggunakan SAP ya sejak tahun 2010, dan 2010 itu kita masih hanya sisi planningnya saja. Jadi planning terhadap forecast sama sisi produksinya. Nah, tapi sejak 2016 kita sudah integrasi dari sisi inventory-nya juga. Jadi kita mendapatkan informasi itu real time. Kemudian dari sisi produksinya pun begitu juga. Setiap hasil produksi sudah dapat kita laporan melalui SAP tadi. Makanya kalau kita bilang driver of success SNOP dan SNOI itu memang teknologi dan tools itu hanya 10%, Pak Martoyo. Prosesnya 30%, yang gede itu ada di people dan behavior kita. Nah, tapi kalau nggak bisa kita jalankan ini, yakinlah terkadang meeting hanya sekedar meeting, tapi quality-nya nggak ada. Nah, begitulah. Sama kalau kita ngikutin training, kita nggak fokus, sama aja keluar dari training kita nggak dapat apa-apa. Nah, bicara quality SNOP tadi ya. Nah, mungkin bisa sering. Nah, jadi setiap fungsi itu akan memaparkan strategi dia dan hasil review dia yang berjalan sebelumnya. Setiap orang, setiap fungsi ya, setiap departemen lah yang punya responsibel terhadap proses ini, dia memaparkan. Tapi biasanya pertama kebetulan saya nge-lead kan, saya akan paparkan pencapaian salesnya seperti ini, produksi seperti ini, terus apa-apa yang nggak kecapai baru kita membahas satu persatu. Nah, baru nanti GM-nya sendiri menentukan ini yang harus kita kejar, promonya apa saja, dan harus dilakukan. Seperti itu dia. Nah, untuk meningkatkan kualitas ya, problem dari SNOP itu kadang implementasi di lapangan kadang biar tidak sekedar checklist meeting dan itu meningkatkan kualitas, itu KPI apa yang diterapkan biasanya Pak Yusri kalau di sana? Nah, KPI yang kita terapkan itu memang ada. Seperti kita tuh ada yang namanya dipota terhadap pemenuhan sales order kepada customer. Nah, apabila ya, kemudian ada yang namanya MyPot, manufacturing input on time. Nah, itu adalah KPI mengontrol terhadap apa yang kita rencanakan diproduksi dan pencapaiannya.
kalau di Vota itu delivery equal on time-nya. Apa yang kita rencanakan dari sales order yang kita terima dari customer dan berapa yang kita delivery. Itu dianya. Kedua itu yang biasanya kita bahas terlebih dahulu. Nah, jangan sampai nanti di Vota-nya rendah, ternyata banyak sales order yang nggak terkirim. Nah, sales order nggak terkirim karena apa? Produksinya nggak kecapai. Nah, seperti itulah dianya. Nah, produksi nggak kecapai apa? Karena materialnya kurang. Nah, atau sebaliknya, produksi kecapai, ya kan tidak ada isu, tapi ada promo-promo yang nggak jalan. Sebagai contoh, kita sudah sepakat 2 minggu ke depan kita akan menjalankan promo untuk meningkatkan SKU tertentu. Nah, ternyata ada isu di sistemnya nggak connect. Ini kan masalah administrasi kita bilang. Nah, seperti itulah dianya. Nah, diskusi-diskusi yang barusan detail tadi itu di level SNOI ya berarti ya? Yes, di level SNOI. Ya. Nah, yang sering terjadi begitu. Jadi promo ini kan juga kalau nggak akan bisa jalan apabila tidak connect secara sistem. Betul. Jadi ketika orang sistem datang ke customer, waktu dia mau connect-kan itu promonya, dilihat ini promonya nggak connect gitu. Otomatis kan kita sama customer gimana. Nah, dia itu di level SNOI-nya. Nah, itu sifat yang teknis tadi. Makanya di dalam review akan ketahuan. Ini kenapa nggak jalan? Nah, itu kita bahas. Nah, itu dia Pak Mar. Kalau di KPI main daripada SNOP itu kan salah yang terpenting adalah untuk koordinasi terutama dari sisi sales forecast accuracy gitu ya. Nah, iya, sales forecast tentu. Jadi di dalamnya itu sales forecast tetap menjadi pembahasan yang paling utama dan itu menjadi KPI semua departemen semua tim itu atau support team semuanya semua tim departemen apa aja. Jadi tapi memang ownership-nya memang itu di sales. Tapi saya kan nggak di sales, tapi tetap menjadi kontribusi kita juga. Nah, bisa saja forecast akurasi nggak kecapai Pak Martoyo karena apa? Supply produknya nggak cukup. Iya kan? Jadi forecast akurasi bisa ada dua kemungkinan. Ada memang tidak tercapai karena faktor pasar. Betul. Atau karena memang produknya kurang. Nah, jadi ini merupakan kontribusi semua orang. Sama tadi sifat yang namanya di Vota. Di Vota itu ada komponen namanya out of stock. Ya kan? Out of stock itu nanti ada namanya komponen terhadap delivery terhadap ketersediaan macam-macam lah gitu dia. Kalau misalnya in case dalam sales forecast itu ternyata under ya actualnya, lebih rendah gitu daripada underselling kita bilang. Nah, ketika seperti itu, kadang kan ya namanya komersial, kadang gini ya market lagi ini nih tidak bagus nih penjualan, market lagi turun, kompetitor lagi promo. Nah, kadang nih mendefine ini beneran market yang lagi turun ini atau kadang kan internal kinerja aja nih yang mungkin penjualnya ataupun tim salesnya kurang aktif atau produktif. Nah, itu how to define-nya seperti apa biasanya to define ini? Nah, terkadang biasanya gini, yang namanya kalau sudah diberi promo biasanya customer nggak akan mungkin tidak beli dianya gitu. Yang selalu menjadi masalah terkadang kita kan ada yang namanya paket-paket seperti itu dianya kan. Yang ini memang biasanya nggak diterapkan oleh teman-teman kita di lapangan. Biasanya dia hanya mengejar satu paket tertentu untuk mengejar insentif. Nah, padahal ketika paket itu semua dia deliver ke pelanggan, ini kan menguntungkan. Contoh seperti productivity terhadap GDM. GDM itu istilah kita kalau di Coca-Cola kulkas. Nah, itu kan ada yang namanya eksklusivitas terhadap kulkas dianya. Nah, kalau semua paket itu nggak dia deliver, otomatis secara total profit kita nggak akan kecapai. Terus GDM-nya tidak produktif juga kan. Nah, kalau GDM nggak produktif, kompetitor masuk, numpang. Ya, kita rugi kan. Sekarang kulkasnya Coca-Cola, kemudian masuk produk lain. Iya, produk lain. Makanya paket yang kita sudah set itu memang sudah mengakomodir itu semua, Pak Martoyo. Nah, biasanya terkadang nggak banyak faktor lah. Terkadang bisa saja kunjungan si sales representatif kita itu tidak tercapai, banyak faktor. Bisa saja karena faktor jarak yang jauh, ya kan. Nanti kita evaluasi. Atau bahkan dia ngejar yang ordernya gede-gede saja. Oke. Kita kan setiap order itu dikunjungin setiap minggu sekali. Itu tapi ada
ada customer yang mungkin saja dikunjungi seminggu 2 kali, karena memang jualannya lebih tinggi. Nah, berarti visit dari teman-teman sales di lapangan itu wajib mengunjungin outlet itu wajib, 1 kali seminggu. wajib, Oh, minimal sekali. Mau dia ngambil atau tidak minimal sekali. nah, how to monitor dia sudah sampai kunjungan atau tidak? Gimana? Ada kontrolnya, ada. Kebetulan kita memang ada sistem yang setiap dia kunjungin kita harus scan kan. Oke. Jadi alat scan barcode-nya itu memang ditempel di customer. Nah, kalau dia tidak kunjungin, berarti nggak kebaca. Banyak juga hal yang dilakukan orang, bisa saja alat scan-nya dicopot. Tapi kita bisa monitor melalui GPS. Oh ya, saya dengar semua ada GPS-nya ya? Contoh kita ambil, logik nggak? Misalnya dalam 5 menit dia bisa mengunjungi sampai 10 customer. Oh ya. Nggak logik kan? Dan itu bisa ketahuan. Nah, jadi artinya dia duduk satu tempat, dia tinggal telepon aja customer. Padahal itu nggak boleh. Oke. Dia wajib kunjungi customernya. Nah, jadi kunjungi customer itu kan customer senang kalau kita kunjungin kan, bertatap muka, apa aja yang kita butuhkan, nah, gitu loh dianya. Nah, terkadang ada rekan-rekan kita yang, ya ini kan masalah disiplin biasanya. Nah itu nanti akan terbaca di KPI pada saat kita di SNOI-nya. Nah jadi ini yang perlu di-improve, rute mana yang harus di-improve, rute mana yang memang harus dibikin lagi atau bahkan ditingkatkan gitu dia Pak Marto. Yap. Jadi SNOI itu seperti saya bilang tadi, DCE-nya. Jadi kalau kita hanya melakukan SNOP DCE-nya enggak, atau PDCE kita hanya melakukan plan tapi DCE-nya enggak jalan, sama saja. Itu betul. Saya merasakan itu. Planningnya Iya. ini, kemudian tataran eksekusi SNOP itu, ini ketika terjadi mana nih gitu. Dulu kita nggak merasa, sebenarnya kita sudah menjalankan Pak Marto ya, cuman kita namanya nih apa kita buatkan. Nah cuman masalahnya kalau di SNOP semua departemen atau functional director itu hadir semua. Oke. Operation sebenarnya menjalankan, tapi biasanya hanya sales, produksi. Tapi komersial nggak jalan. Nah, gitu dia ya kan. Yang akhirnya itulah kita buat yang namanya sales dan operation execution. Jadi dari planningnya kita turunkan ke bawah yang eksekusinya, itu kita kontrol satu persatu. Oke, kita bicara sales ini kecapai, tanya komersial, ini bagaimana, ya kan? NCM-nya seperti apa? Kalau kita tambah lagi promo dengan strategi dibuat oleh manajemen. Nah, biasanya komersial itu akan deliver tuh promo-promo yang sudah diputuskan di dalam SNOP. Nah, ini harus dijalankan oleh teman-teman di sales melalui program yang sudah dibuat oleh marketing. Dari sisi supply chain menyediakan produk sesuai yang sudah dibuat komitmen tersebut. Sehingga kita pesan material juga sesuai, kan gitu ya. Produksinya juga sesuai gitu. Kalau enggak, kita bilang lah, SNOP-nya kuat ini jalan. Kan gitu dia Pak Martoyo kan. Penyampaian di operasinya nggak jalan. Saya pun produksi udah nggak sesuai lagi nih. Ya. Ini ternyata beda. Tapi kalau di SNOP mintanya beda. Nah gitu-gitu loh dia. Oke. Jadi alignment ke operasinya juga penting. Nah, terkait dengan tadi tool tadi ya, berarti di dalam Coca-Cola sendiri sudah pakai ERP SAP yang dari planning sampai manufacturing itu sudah sambung ya, berarti? Iya, jadi dari forecast yang sudah disetujui oleh manajemen melalui SNOP, nah itu masuk secara sistem. Nah, produksinya pun akan sesuai dengan yang komitmen tadi. Nah, ketika sudah kita siapkan produksi, baru kita monitor yang melalui SNOI-nya. Yang mana jalan, yang mana enggak. Kalau misalnya, ini nggak jalan, kita udah produksi kok, jualannya masih rendah. Apakah produksi saya kurangin atau enggak? Kan gitu dia Pak Martoyo kan. Oh ternyata ada masalah, seperti saya bilang. Ini promonya harus sudah berjalan di minggu depan, ternyata hanya masalah sistem yang belum connect. Kan gitu dia. Belum connect ini kan masalah administrasi sifatnya kan, masalah people. Nah begitu-gitulah dia. Ya bagaimana orang menjalankan promonya kalau itunya juga tidak connect kan gitu dia secara sistem. Kebetulan kita itu setiap mengunjungi pasar, mereka ini dilengkapi suatu gadget gitu Pak Martoyo. Yep. Misalnya Pak Martoyo saya kunjungin. Pak ini ada paket promo nih untuk kemasan ini, Bapak mau ambil enggak? Nah Pak Martoyo bilang, nah kalau saya ngambil 5 cases,
dapat apa promonya? Oh mungkin dapat satu. Oke. Nah ketika Pak Martoyo agreed ngambil 10 cases, harusnya kan dapat 2. Ternyata nggak connect. Oh. Ya akhirnya nggak jalan. Akhirnya Pak Martoyo pun batalin orderan. Nah begitu-gitulah dia. Ya. Nah, kalau dari sisi pengukuran forecast accuracy itu menggunakan apa, MAPE atau main adjusted itu MAPE atau ada pengukuran lain, Mas? Sama aja, jadi forecast akurasi kita mengukurnya bahkan sampai SKU location. Biasanya, jadi kita ada 115 SKU, kita bilang. Kalau bicara satu operation mungkin akurasi lebih baik kan gitu Pak Marto ya. Nah kita mereviewnya sampai lokasi. Misalnya satu operasi itu ada 5 lokasi. 3 lokasi mungkin bagus. Kita bilang dia forecast 100, kejual 100 kita bilang berarti 100%. Tapi ada 2 lokasi dia forecast 100, jual 50. Akurasi rendah. Kita detail sekali. Jadi dalam sales forecast itu sudah per SKU, per daerah, per lokasi. Per lokasi. Ya, per area atau per lokasi, per area. Dan itu menjadi tanggung jawab masing-masing, misalnya regional manager tanggung jawab benar-benar dia harus benar-benar per lokasi, per SKU itu ya. Iya. Oke. Jadi setiap area itu kan ada sales manajernya. Di bawah sales manager ada regionalnya, dia bertanggung jawab. Jadi ketahuan. Nah, kalau kita hanya bicara forecast akurasi secara total, operasinya bagus. Tapi ketika kita lebih detail lagi ke dalam, mungkin di bawah 70%. Betul. Berarti kan pemerataan jualan tidak sama. Atau bahkan bisa saja gini, loh ada beberapa area nggak bagus akurasinya. Oh, ternyata suplai produknya nggak merata. Nah gitu loh Pak Martoyo. Ya kan? Atau sebaliknya, oh dia ada 2 area nggak kecapai. Ternyata promonya belum terdeliver sampai ke sana. Hanya 3 area yang sudah promonya berjalan. Oh karena masalahnya apa? Oh ini belum ada dapat approval dari macam-macam. Nah, itu teknis lah kita bilang. Jadi hal teknis itu yang selalu banyak kita temukan di dalam SNOE. Bukan di SNOP, tapi di SNOE-nya. Nah gitu loh. Makanya saya bilang SNOE itu sangat penting. Ibarat kita PDCE, jadi tanpa DCE ya nggak jalan SNOP. Betul. SNOP-nya nggak jalan. Saya sangat setuju setelah 2 tahun menjalankan SNOP ya, intinya justru di sales execution tadi. Execution-nya SNOE itu kita singkat gitu dia Pak Martoyo. Jadi ibarat DCE-nya lah kita bilang. Nah, ketika perhitungan misalnya di forecast-nya 100, kemudian dia achieve 80, berarti kan forecast accuracy-nya 80% ya. Tapi kalau kebalik nih, 100 ternyata 120, itu tetap 80%. Kalau misalnya kita ada 5 SKU, Pak Martoyo. Dari 5 SKU, 3 SKU-nya hit terhadap akurasi, tapi 2 SKU tidak hit. Berarti bukan berarti dia achieve 100% SKU forecast akurasinya. Jadi kita sangat detail melihat, tapi ada toleransi. Toleransi kita itu kan 20% ke atas, 20% ke bawah. Jadi apabila dia toleransi tadi, jadi 80% lah ya kita bilang kan, atau lebih dari 120%. Hitungan hit miss-nya gitu. Nah, jadi di situ kita ngukurnya. Jadi kalau misalnya ada SKU yang tidak hit, berarti dia tidak achieve sesuai akurasinya. Nah, itu yang harus kita lihat lagi. Ini kena tidak achieve karena apa? Atau bahkan sebaliknya, dia over dari yang kita sudah forecast-kan. Kita bilang kita forecast 1.000. Kok dia bisa jual 2.000, gitu dianya. Ini kan ada kedua yang harus kita lihat, apakah promonya ini kelolosan atau memang setelah promonya selesai tapi demand-nya naik. Kalau promo selesai demand-nya terus naik artinya sukses. Betul. Tapi kalau promonya sudah di lock hanya dengan budget kita bilang menjual sampai 100.000 cases, kita ternyata kecolongan nih kita, masih kebuka kerannya sampai menjual 200.000. Ya rugi perusahaan kan? Iya. Yang harusnya komersial mengeluarkan dana 100 juta untuk promo, jadi 200 juta. Marginnya makin kurang. Yang sukses itu kan begini dia, yang sukses itu kan kita berikan promo nih, ngabiskan dana 100 juta. Nah setelah promo berjalan, trennya naik. Nah itu artinya bagus. Artinya kita ngedrive pasarnya juga bagus. Nah gitu loh dia.
Nah, disitulah nanti akan terlihat di dalam SNOI-nya, Pak Martoyo. Kalau penghitungan misalnya dalam penghitungan misalnya satu SKU ya. Ya, Satu SKU itu saya pengen tahu nih cara menghitungnya forecast accuracy nih. Kalau satu SKU itu dia 100 ternyata achieve-nya 150%, itu dihitungnya 50% atau dihitungnya 150%? nah kita ngitungnya menjadi 50%. Persen. Jadi over dia Atas atau over. bawah kena impact berarti ya. Iya, jadi kan dia menjadi apa namanya positif bias lah ya kan. Ya, Nah, ya. positif bias ini kita bilang ada bagusnya untuk kita, ada bagusnya, ada tidak bagusnya juga. Tidak bagusnya apabila tadi saya bilang kecolongan terhadap memberikan promonya. Betul. Tapi kalau misalnya kita sudah lock angka 100 juta untuk kita berikan promo dan itu kita bisa jalan ya bagus bagi perusahaan. Mhm. Nah, terkadang kan sistem ini kan bisa saja kita kecolongan. Bahkan teman-teman sistem memang dicari-cari dia tuh promonya kan ada hubungannya insentif. Oke. Wah ini masih bisa. Ya connect kan terus kan promonya, padahal itu udah di lock. Nah, jadi fungsi dari teknologi itu juga makanya kembali lagi ke disiplin orangnya. Orang yang mengontrol terhadap promo itu juga kalau nggak disiplin bocor kan dianya, Pak Martoyo. Jadi Apalagi terkait dengan promo produk itu yang di set itu kan kadang teman-teman saya lihat di Coca-Cola itu ada bawa device gitu ya kalau ke customer gitu ya. Jadi semua sudah disetting di device-nya itu. Produk sudah, apa sekian persen sudah, sehingga nggak bisa lolos. Nggak tidak bisa bisa lolos, melebihin gitu-gitu. tidak bisa. Jadi kalau dia mau lebih dari itu udah nggak connect lagi dia misalnya. Hmm, Jadi setiap di device-nya itu udah masing-masing promo. Seperti saya bilang, ada beberapa paket yang harus saya jalankan. Nanti setiap sesi representatif itu akan ketahuan paket-paket apa yang dia jalankan atau paket-paket yang mana yang dia tidak jalankan. mhm. Nah biasanya akan mendapat teguran seperti itu dianya. Makanya evaluasi di dalam SNOI-nya itu penting. Jadi setiap marketing dia akan sampaikan itu di dalam SNOI. Ini area ini yang tidak achieve karena faktornya ini. Nah nanti dari GMCS-nya akan nge-drive kembali. Kalau enggak, di mana dia mau melakukan sesuatu kan, atau dia nggak bisa lagi coaching ke anak buahnya, orang nggak punya data. Jadi dari SNO itulah. Nah, setelah semua SNO ini berjalan, itu kan secara otomatis, secara sistem nanti akan dilihat oleh director. Nah, memang masing-masing functional director itu kan rutin juga melihatin bawahannya melalui SNO ini apa yang nggak jalan, apa yang jalan. Review itu tetap ada. Karena nggak mungkin director pada saat SNOP apabila ada promo yang nggak berjalan karena masalah perilaku orang itu kan malunya luar biasa karena ada presiden director kan. Oke. Itu dia. Jadi SNOP itu udah sifatnya lebih high level lah, yang lebih strategik. Yap. Nah, makanya saya bilang jangan sampai kita melakukan SNOP, jangan sampai kita melakukan P tadi di dalam PDCA tapi DCA-nya nggak jalan. Betul. Jadi SNOP pun begitu, SNOP-nya harus berjalan, SNOI juga harus berjalan. Kalau enggak, sia-sia yang kita lakukan meeting secara strategik bersama manajemen yang di level director tadi, Pak Martoyo. Nah, terkait dengan tadi komitmen, pernah nggak misalnya siapa tahu nih dari sekian banyak head gitu ada yang males gitu sehingga nggak hadir itu ada konsekuensi diberikan warning seperti apa gitu? Biasanya sanksi surat peringatan. Oke, sampai gitu ya. Jadi jelas ya kalau nggak hadir ini konsekuensinya gitu. Dan kalau tidak kan kita setiap meeting itu ada minute meeting yang nanti paling atas kita buat tuh yang mana absen, yang mana tidak. Oke. Itu tegurannya cukup keras juga sih sebenarnya. Kalau misalnya peringatan lisan dia tidak juga hadir, selanjutnya surat peringatan tertulis diberikan oleh mereka. Karena itu merupakan komitmen dari setiap orang yang mendapat peran di situ. Oke. Ya, seperti saya kebetulan yang ngelit di operation gitu dianya. Dan setiap yang nggak hadir, hari pertama nggak hadir dan tidak ada delegasinya, itu otomatis naik ke direktur dia. Oh, udah otomatis ya. Jadi Iya. Karena kan minute meetingnya CCC ke direkturnya. Yang absen tulis berapa kali absen ketahuan. iya 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 iya. Karena sama saja perusahaan membuat suatu bisnis proses ini yang cukup apa kita bilangnya. Tapi makanya saya bilang tadi dari awal people dan behavior itu 60% Pak Martoyo. Yap.
Jadi keberhasilan di SNOP, SNOI, dan 60% dari situ. 30% hanya proses. Kalau saya bicara SAP itu kan masalah teknologi ya, tools dan segalanya, itu cuma 10%. Yap. Di mana-mana kalau kita amatin seperti itulah dianya. Ya, sepakat kalau untuk itu sepakat. Ketika people behavior itu prosesnya jalan, people-nya itu tuh otomatis mau Excel pun juga udah jalan dengan baik. Nah, jadi ingat, untuk yang namanya SNOP, kita menggunakan horizon 1 bulan, 3 bulan. Bahkan sampai tahunan, situ dianya Pak Martoyo. Nah, bedanya SNOP. Tahunan itu berapa bulan, Pak? Jadi kalau SNOP kita bicara 1 bulan dan 3 bulan. Oke. Nah, 3 bulan ke depan ya, 1 bulan ke depan dan 3 bulan ke depan. SNOI-nya mingguan itulah yang kita evaluasi. Ada reasoningnya nggak? Misalnya kenapa ditetapkan 1 bulan dan 3 bulan? Apakah terkait dengan raw material? Terhadap suplai material. Oke. Kita ada material kita yang liternya sampai 3 bulan. Oke. Nah, seperti itu dianya. Nah, kalau kita nggak mendapatkan forecast satu number untuk 3 bulan ke depan, kita akan list materialnya. Sebagai contoh nih yang sekarang kejadian, saya supply material, ada produk baru, kebetulan itu kan dari Vietnam. Dari PO kita kirim sampai barang itu kita terima itu 3 bulan. Oke. Nah, saat awal kita nggak terlalu confident menjual ini produk akan laku gitulah. Maksudnya laku-laku tapi respon pasar itu nggak begitu besar. Yep. Nah, kenyataannya forecast kita 3 bulan, habis terjual 1 bulan Pak Martoyo. Wah, sukses berarti. Nah, habis gitu kan. Jadi akhirnya Pak, ya itu tadi, memang yang namanya material kita bisa kirim selain laut, udara. Udara kan costly. Boros banget, betul. Boros. Ya akhirnya kita pakai udara daripada kita OS 2 bulan, yang benar aja kan. Nah, gitu-gitu loh dia. Jadi ketika kalau di Coca-Cola itu ketika ada order backlog itu ketahuan di sistem ya? Ketahuan, Pak. Oh, sehingga sangat mudah untuk wah ini ternyata salesnya masih banyak yang backlog nih, belum terpenuhi nih gitu ya. Bahkan order bodong aja pun ketahuan gitu lah dia. Ngakal-ngakalin order gitu. Oh ya, kadang kan untuk insentif itu order yang di accrue dulu besok di ini lagi gitu. Balik. Iya, jadi misal biasanya gini, kalau saya lah seorang sales, saya udah berusaha nih, atau memang perilakunya malas, dia cari-cari tuh produk yang kosong. Nah, produk yang kosong dia order banyak-banyak. Oh, seakan-akan karena nggak terdeliver. Tapi kita ketahuan loh, ini trennya aja, misalnya trennya cuma 100. Kok bisanya dia tiba-tiba order 10.000? Nah, itu langsung dihubungin ke customernya. Oh, saya nggak pernah order sebanyak itu. Nah, ketahuan. Nah, itu orang dikasih sanksi. Tetap ada yang begituan, tetap aja ada. Makanya infrastruktur kita bangun cukup luar biasa. Kembali lagi, infrastruktur secanggih apapun kalau orang nggak disiplin sama saja. Nah, itu dianya. Makanya pengukuran sangat penting. Nah, kalau di Coca-Cola biasanya untuk bicara isu dominan yang muncul di SNOP itu kayak misalnya tadi saya ini untuk kayak tiba-tiba permintaan tinggi kemudian harus didatangkan dengan Vietnam dengan flight gitu-gitu itu diputuskan di level SNOI atau SNOP biasanya? Di SNOP, nggak di SNOI. Karena sudah strategik, udah additional besar ya. Iya. Bisa saja manajemen memutuskan ya udah karena costnya cukup tinggi ya kan. Jadi area yang dibuka untuk sementara area tertentu supaya tidak menghabis sampai nanti material itu datang. Nah, jadi nggak mungkin dibuka semua account kan? Karena kan gini, sifat pelanggan itu kalau sudah kita penetrasi suplainya putus, pasar pun responnya nggak bagus. Ya, karena udah lupa kan kata produk itu. Ya. Dan biaya kita pada saat melakukan launching itu kan juga ada. Apalagi kalau kita sudah ke modern trade kita lakukan listing. Nah, listing itu udah nilainya lumayan banyak. Kita sudah listing itu setiap account tapi nggak ada produknya, rugi Pak Martoyo. Oh, iya. Gitu lah dia. Jadi memang keputusannya ada di SNOP. Jadi benar-benar sangat strategik forum SNOP untuk menentukan itu ya. Ketika di SNOP oke nggak banyak-banyak tapi kalau mereka masih punya sisa stok, nanti aja bulan depan sambil nunggu yang normal produksi. Itu di SNOP semuanya. Bahkan nanti di sales direkturnya itu akan mereview dengan marketing ini mana saja yang akan kita berikan produk untuk NPD, terutama NPD. Ya. Dan ketika bicara NPD itu kadang
kan tidak sebulan 2 bulan selesai ya, bisa jadi mungkin Ya, 6 tiga bulan, bulan. 3 bulan, 6 bulan misalnya. Iya. Itu berarti diskusi sudah dimasukkan di dalam SNOP itu ya, part of Sudah, planning itu ya. sudah. Jadi bahkan untuk 3 bulan ke depan dia belum launching itu sudah dimasukkan Pak Martoyo. Sampai segala sisi teknisnya sudah dimasukkan. Hmm. Nah, sebagai contoh tadi kita bicara untuk NPD. Nanti kita akan hitung juga tuh kapasitas produksinya. Jangan sampai nanti kita punya kapasitas kita bilang 100.000 seminggu. Mhm. Forecast atau forecast terhadap NPD ini kita bilang 80.000. Berarti kan kita hanya punya reaktif capacity cuma 20.000 ya. Yap. Nah, itu yang harus kita hati-hati, yang selalu kita akan sampaikan di dalam SNOP. Ketika nanti dia overselling terhadap ini, berarti kita akan kekurangan kapasitas. Dari 0 di depan. Nah, disitulah nanti akan kita hitung apakah ini akan dibatasi hanya di moderate trade saja atau di general trade saja. Nah, kalau misal sukses di moderate trade, bisa saja nanti perusahaan yang akan tambah investasi mesinnya, seperti itu logianya. Kalau gitu, tapi untuk menambah kapasitas selain diproduksi sendiri atau tambah mesin gitu, ada model outsource juga nggak, OEM ke? Kita ada. Jadi sebelum kita investasi kita ada namanya tollback istilahnya kita di internal. Jadi kita beli di luar, numpang produksi lah kita bilang ya. Tapi raw material dari kita, cuma mesinnya aja pakai vendor punya gitu. Semua yang kontrol dari material kita yang manage. Oh, oke. Nah, memang Coca-Cola ini tidak boleh menggunakan material di luar the Coca-Cola Company System gitu dianya. Jadi supplier itu atau vendor itu tadi hanya memproduksinya, menyediakan fasilitas produksi. Jadi semua materialnya kita yang atur gitu. Nah, menarik nih, apalagi FMCG ini kan perputarannya sangat cepat. Expirednya juga sangat cepat gitu ya. Sangat cepat juga. Kalau kita kan di material building itu ya 6 bulan nggak expired gitu kan. Iya. Kita finish good-nya ada 6 bulan, ada yang 75 hari. Oh. Jadi kemasan BIP yang untuk biasanya dijual XX1, karena ada pakai dispenser gitu ya Pak, itu umurnya 75 hari. Makanya suplainya agak ketat. Dan forecastnya pun saya bahkan minta lebih akurat lagi. Sekali meleset, bisa saja nanti kayak Burger King, ya, dia kekosongan kan. Nah, kalau mereka sudah itu stoknya habis, ya bayangkan pelanggan pada saat beli atau nonton gitu yang nggak ada minuman kan repot gitu dia. Bahkan kita selalu tuh harus berani naikkan udara pengirimannya, gitu loh Pak. Oh, karena urgensi itu ya? Iya, sifatnya urgensi. Oke. Nah, ini mungkin saya ingin tahu dalam SNOP proses itu kan step by step ya. Mungkin ada level implementasi awal basic dulu, kemudian naik, kemudian kita ke agak mature, kemudian advance gitu ya. Bisa sharing Mas Yusri terkait dengan how to increase the level of process SNOP ini seperti apa? Karena ini penting banget nih. Kalau nggak kita di level bawah terus ya seakan-akan nggak meningkat nih. Pengalaman Mas Yusri mungkin bisa sharing untuk meningkatkan level. Biasanya gini, di awal kita tuh biasanya memang pembicara tuh selalu adalah sales forecast. Yeah. Nah, sales forecast ini yang paling penting, kita harus memberikan komitmen. Karena kalau tidak komit ya sama saja, kita hanya ngumpul-ngumpul saja kan bahasanya. Gitu dia. Nah, ketika sales forecast itu sudah ada komitmen melalui SNOP, kok kita melalui SNOP berarti udah ada director. Nah, itu akan lebih mudah lagi kita di SNOI-nya gitu dianya. Nah, jadi step-step awal basicnya hanya di situ saja terlebih dahulu. Dan kedua adalah bagaimana sales forecast itu align dengan promo-promo yang dibuat oleh marketing. Kan gitu, marketing dan komersial harus align. Jangan sampai nanti sales forecast yang disampaikan oleh orang sales, tapi promo yang dibuat oleh marketing dan komersial berbeda. Kan sama saja ya. Yep. Jadi sedangkan orang produksi, bagian supply chain-nya lah ya, kan menerima itu forecast yang udah dipublish oleh si sales melalui sistem kita bilang. Tapi implementasinya tim sales ini menjalankan promo yang dibuat oleh marketing dan komersial. Akhirnya apa?
kita produksinya lain, yang dijual lain. Nah, itu mengakibatkan produknya satu sisi dia kelebihan, satu sisi dia kekurangan. Contoh kita bilang, kita ada yang namanya kemasan 250, kemasan 390, kemasan 1 liter. Nah, ada minggu tertentu mereka membuat satu promo kemasan 1 liter kita bilang. Yep. Nah, ternyata di dalam forecast itu nggak dimasukkan. Okay. Promonya malah di kemasan 1,5. Nah, ini yang sering kecolongan kita. Jadi promonya jalan, barangnya nggak ada. Barangnya nggak ada. Nah, gitu dia kan. Nah, orang supply chain bingung loh. Kita melihat forecast seperti ini. Oh iya, promo yang diberikan oleh komersialnya ini. Nah, itulah. Jadi, step awalnya bagaimana kolaborasi antara keempat ini bisa lebih strong lagi gitu, Pak Martoyo. Karena problemnya selalu di situ. Atau bahkan begini, saya dengan Pak Martoyo, saya sales, Pak Martoyo yang marketingnya. Pak, ini saya kayaknya kurang ini Pak Martoyo untuk menaikkan volume saya secara total. Tolong dong ditambah promo untuk kemasan 250 saya bilang. Yeah. Padahal 250 tadi komitmen awal tidak ada promo. Oh, mendadak tiba-tiba ada ide. Ada ide nih kan. Nah, akhirnya saya supply juga terlambat. Betul. Karena dia melihat gini, untuk paket ini dia kayaknya berat untuk naikkan. Untuk paket tertentu ini memang sudah bagus, tapi dia mau tambah lagi. Oke. Dianya mau ngasih vitamin nih untuk teman-teman saya sama customer kan. Vitamin itu biasanya insentif kan. Nah, kita nggak update. Kita hanya lihat dari sisi forecast, oh dia forecastnya rata-rata kita bilanglah 1.000 seminggu kita bilang. Ternyata dia bisa jual 2.000 seminggu karena ada faktor ini tadi. Nah, seperti itu. Jadi kolaborasi yang ini harus diperkuat. Karena rentetannya banyak. Ketika produksinya sudah nanti nggak bisa cepat, suplai material juga nggak akan bisa cepat. Apalagi supplier kita kan. Betul. Nah, kalau supplier lead time-nya lebih lama, lebih repot lagi kita. Hal itu yang step-step itu yang mungkin perlu dibahas antara masing-masing departemen. Biasanya itu antara sales, marketing, komersial. Ini kadang kita ya bahkan sampai sekarang bisa-bisa nggak align itu gitu loh dia. Oh ternyata komersial ingin ada profit nambah gitu ya kan? Oh dia kasih promo, kita nggak tahu. Nah gitu loh dia. Jadi kembali apa itu disiplin tadi Pak Martoyo. Oke. Jadi memang intinya ini ya 2C lah kalau saya tadi summary-kan dari diskusi ini, yaitu komitmen sama real collaboration-nya itu benar-benar. Iya, collaboration-nya. Harus. Atau sebaliknya dari sisi supply chain kita bilang dia ada constraint supply nih dari vendor, ya kan? Ya untuk apa diberikan promo kalau ada constraint supply dari vendor untuk material, sama saja kan? Ya menarik itu, menarik. Ya itu ngakibatkan kita rugi gitu loh. Jadi forecast-nya dinaikkan dengan promo yang sudah diberikan, tapi kita suplainya nggak ada. Betul, betul. Ya sih ya. Itu nanti di dalam SNOP dihantam sama direkturnya itu. Nah, jadi di dalam SNOP semua constraint itu sudah kita sampaikan Pak Martoyo. Ya, ya. Jangan sampai nanti di dalam SNOP tidak ada disampaikan ke manajemen, terutama hal-hal yang constraint yang akibatnya nanti di SNOP-nya tidak lain, bahaya. Jadi semua ada capacity constraint, ada supply constraint dari material, itu semua kita sampaikan di awal. Oke. Manajemen, sehingga nanti manajemen bisa ngatur apa yang menjadi unconstrained itu yang akan kita deliver. Jadi untuk apa kita buat promo menghabiskan biaya banyak, tapi supply-nya constraint. Nah, kalau terkait dengan apa tuh namanya konflik gitu ya, biasalah. Tadi berbagai departemen tadi biasanya ada quick win untuk men-solve konflik yang terjadi antara departemen dengan berbeda kepentingan itu nggak biasanya? Pasti. Contoh saya ada conference supply terhadap kemasan tertentu. Saya akan menyampaikan teman-teman sales untuk merubah forecast kepada produk yang memang kita bisa supply. Biasanya juga mereka akan menyesuaikan. Ngapain mereka bertahan? Toh juga akan mengganggu pencapaian jual mereka juga. Nah, win-win solusi seperti itu. Nah, baru dia akan ditanya ke saya, kapan ini baru akan ready, ya kan? Oke, kita bilang baru akan ready 2 bulan ke depan. Nah, nanti promonya juga akan kita bisa berikan 2 bulan ke depan. Dibanding saya terlalu overpromise, yang akhirnya saya nggak bisa deliver, wah ini ributnya juga rame. Ya. Yang rugi juga perusahaan. Ya. Karena dan kita buat
janji ke customer, akhirnya kita nggak bisa deliver, itu image juga Pak Martoyo. Oke. Karena insentif untuk tim sales itu based on real actual sales juga ya. Benar, Bukan sekedar backlog dia catat, enggak ya, SOP. enggak, itu nggak bisa. Yang real, ya itu dia ya. Jadi ketika misalnya walaupun ada pembelian banyak kemudian tidak terdeliver pun juga mereka tidak tercapai walaupun real SO-nya masuk ya. Iya, Oke. Nah, bicara terkait mungkin bisa sharing impact dari apa namanya before sama after pada saat implementasi SNOP SNOI itu mungkin ada dampak atau impact positif terhadap company yang dirasakan Mas Jusrin dan kawan-kawan gitu? Atau yang pasti secara total kita mendapatkan profit yang lebih baik. Kalau ada bicara profit, pasti kita mengurangi yang namanya pemborosan. ya, Nah, kalau bicara pemborosan, otomatis sebagai contoh ya Pak Martoyo, 2010 di Cibitung itu saya sempat menggunakan 3 gudang material yang cukup besar. Sekarang saya tinggal menggunakan 1 gudang material saja. oh, Karena apa? Dulu kita buat inventory cukup tinggi. Ini sisi inventory saja ya. oke, Untuk apa kita membuat inventory yang cukup tinggi apabila kita bisa improve yang namanya forecast akurasi melalui Sanofi. Nah, itu dari sisi cost warehouse saja. ya, Ya kan? Dari sisi cost warehouse dan dari sisi inventory kita kurangin. Nah, kemudian kita bisa kurangin obsolete material. Yap. Dulu dengan kita punya inventory tinggi, akhirnya banyak material yang rusak. oke, Kemudian banyak finish product yang rusak. Nah, sekarang kita bisa pangkas dan kita bisa tahu material yang slow moving juga ketahuan. Dulu bahkan kita sampai ada material yang terpakai 3 bulan sekali. Itu nggak perlu. Nah, seperti itulah dianya. Nah, jadi dengan adanya ini, hal-hal itu kita bisa tingkatkan. Nah, dari sisi margin juga kita bisa perbaikin. Seperti itu dianya. Contoh, matriks supply terhadap produk yang diproduksi dari Cibitung ke daerah tertentu itu kan sudah diatur. Nah, kalau misalnya dikirim dari Surabaya kan untuk Jakarta itu pasti rugi kan, transport cost-nya gede. Nah, ini termanage sekarang. Jadi tidak ada lagi Surabaya kirim untuk kebutuhan Jakarta, Semarang kebutuhan Jakarta, tapi sudah sesuai dengan matriks supply-nya. Medan juga supply itu kemana, gitu dianya. Kok dulu tiba-tiba Medan nggak cukup sehingga kita harus supply dari Jakarta. Ini kan costly jadinya. Oke. Nah, itu termanage jadinya. Jadi istilahnya kami itu adalah matriks supply. Kalau di luar matriks supply berarti kita menambah biaya transportasi. Gitu dianya. Nah, itu sekarang udah termanage lebih baik. Kemudian gudang kita bisa tekan pemakaian gudangnya yang dulu kita setiap tahun selalu saja kekurangan gudang. Nah, kekurangan gudang ini dampaknya apa? Karena kita membuat inventory lebih banyak, kan gitu. Inventory banyak ini kan sebenarnya kita menutupin gergaji nggak bagus itu ya, kalau kita bilang ya kan. Betul. Oh iya, karena takut nanti jualannya Kurang. tambah lagi inventorinya. Tiba-tiba jualannya turun. Ya. Jadi seperti itu dianya. Nah, kemudian promo-promo yang berjalan dari marketing sekarang ini lebih baik. Artinya saya buat satu promo itu di-deliver oleh teman-teman saya sesuai dengan strategi. Karena gini, saya buat promo tapi kalau tidak ada direction dari director melalui Sanofi, nah itu kadang nggak jalan. Itu dianya Pak Martoyo. Jadi kita dari P-nya tadi, BCA-nya itu sekarang sudah align lah semuanya. Jadi tidak ada lagi operasi melakukan apa yang di luar dari P-nya tadi. Atau SNOP saya bilang. Oke. Jadi sekali lagi kalau di Coca-Cola dengan proses SNOP dan SNOI ini one trust number itu benar-benar dipegang ya. Dari sales sampai production itu benar-benar kita punya itu ya. Iya. Nggak boleh ada yang berkreatif misalnya, inilah kreatif sendiri. Tidak boleh. Okay. Bahkan saya sendiri aja mengejas sesuatu di luar dari proses itu nggak boleh. Jadi kita sudah punya one number lah dari awal yang dikomitmenkan oleh melalui Sanofi sampai ke prosesnya gitu. Nah, kalau mau berubah nanti di dalam Sanofi gitu dia tetap gitu ya, proses tetap. Kita. Iya. Jadi tetap benar-benar kita openly ini ya
nggak ada Iya, dusta di antara kita gitu ya iya. di Kalau nggak proses. saling menyalahin. Ya betul. Oh ini salahnya supply chain. Oh ini salahnya. Nggak selesai-selesai kalau saling menyalahin itu Pak Martoyo. Jadi kan makanya SNOP ini kan sebenarnya nama bahasanya kolaborasi lah ya. Betul, betul, betul. Dibuatlah suatu namanya SNOP gitu. Nah, jadi kolaborasi antara fungsi ini kalau tidak strong, ya sama saja. Jadi seolah kayak aja ngumpul-ngumpul saja. Betul. Nah, terkait dengan proses tadi kan pasti untuk biar proses itu berjalan dengan baik, kemudian sesuai dengan schedule, komitmen segala macam kan ada yang menghandle khusus gitu. Kalau di Coca-Cola itu under departemen apa yang arrange meeting, kemudian minutes of meeting dan follow up itu? Nah, jadi kalau kita memang namanya divisi SNOP, Oh, sudah divisi ada SNOP. sudah ada khusus. Ada khusus. Jadi saya lah kebetulan kalau di operation yang saya handle regional, saya yang ngelit untuk SNOI-nya. Oke. Nah, untuk yang SNOP yang pernah saya sampaikan ke Pak Marto itu namanya Pak Junet Otter. Yang sekarang dia ke Jepang, yang sekarang dihandle oleh Ibu Rida. Untuk di SNOP-nya gitu. Jadi Nah, jadi sudah ada dedicated departemen SNOP gitu ya. ya sudah. Tapi dia nggak Tapi saat mengikuti. ini kita di bawah supply chain. Nah, seharusnya itu kalau bisa memang dia direct report langsung ke presiden director ya harusnya. Tapi saat ini kita masih di bawah supply chain. Jadi di bawah supply chain head-nya ya, Iya, SNOP di ini. bawah supply chain itu dia. Kalau dia di operation di regional Sumatera under Pak Yusri berarti langsung. Sama saya. Oke. Saya yang ngelit itu proses SNOI-nya gitu. Menarik. Nah, mungkin ini ada saran ataupun masukan buat para ini rekan-rekan company lain yang belum menjalankan sales operation planning ini, Pak Yusri, saran saya Ya. seperti apa? Kalau saran saya ya, dengan pengalaman yang sudah berjalan bagi saya di Coca-Cola, mengapa yang namanya SNOP, jadi seperti PDCA saya bilang, ya sebaiknya kalaupun belum ada dilakukan. Karena ini dampaknya bagi perusahaan cukup besar. Nah, ketika perusahaan ini mendapatkan suatu profit yang bagus, bagi karyawan juga akan lebih bagus juga begitu dianya. Dan yakinlah apabila perusahaan tempat kita kerja mendapatkan profitnya lebih bagus, keuntungan bagi karyawan juga akan lebih banyak. Dan kita juga akan banyak bisa melakukan hal-hal lain, tidak hanya sifatnya yang itu saja gitu dianya. Nah, SNOP ini ataupun SNOI yang untuk operasionalnya hampir semua industri sekarang, bahkan di perusahaan jasa seperti startup dan lainnya itu sudah banyak menjalankan. Kesuksesan suatu industri ataupun apa saja lah kita bilang, apabila melakukan SNOP akan mendapatkan profit yang akan lebih banyak, sehingga pemborosan-pemborosan seperti saya bilang tadi itu bisa kita pangkas. Jadi kalau misalnya belum jalan, ya coba diajak manajemennya, proses ini harus bisa kita jalankan. Bisa, kalaupun tidak bisa dibuat satu departemen tersendiri seperti di Coca-Cola, kita tidak departemen tersendiri, tapi kita di bawah yang namanya departemen supply chain. Nah, tapi kita bisa nge-drop ke departemen mana saja. Seperti itu dia Pak Martoyo. Jadi jangan sampai nanti ada suatu industri, wah ini kalau membuat satu SNOP biayanya cukup besar. Tidak, saya bilang. Itu hanya proses di kita saja. Bisa saja nanti dari departemen ya supply chain seperti di Coca-Cola yang mengelit semua departemen. Intinya adalah kembali kepada komitmen manajemen. Oke. Mau secanggih apapun SNOP, mau secanggih apapun tools, tanpa komitmen gak jalan juga. Itu dia Pak Martoyo. Oke. Nah, itu pengalaman dari kita lah ya. Ya. Thank you. Nah, kadang betul yang Bapak tadi sampaikan pada saat saya sekitar 2 tahun lalu mencoba implement di sini, itu adalah memang juga kadang kita berpikir, wah nanti toolnya gimana, kemudian teknologinya gimana, alatnya gimana gitu ya. Padahal just do it, yang penting komitmen dan kolaborasi tadi ya. Karena SNOP itu tidak melihat namanya teknologi gitu dianya. Dulu aja kita belum ada yang namanya SAP, tetap saya jalanin gitu dia Pak Martoyo. Nah, makanya saya bilang tadi tools itu hanya 10% kecil kontribusinya Pak Martoyo, kecil.
Dia hanya membantu kita untuk memberikan report yang lebih cepat saja bedanya. Tapi kalau kita mempunyai teknologi canggih, ya kan, lebih canggih dari SAP mungkin yang kita gunakan di Coca-Cola, tanpa adanya komitmen yang kuat yang seperti saya bilang 60% terhadap people tadi, nggak ada artinya. Jadi walaupun kita buat, wah namanya meeting SNOP, ya kayak ajang kumpul, Gonggo-gonggo aja. masing-masing departemen, nah gitu loh dia. Nah, kalau ini udah menarik banget bahwa kita diskusi SNOP itu ternyata bayangan saya tadi ya, bahwa ini kayak jantungnya tubuh kita ya, Benar Pak, mensinergikan semua gerakan, gerakan lebih benar. cepat, semuanya ngikut, segala macam. Ya. Jadi seperti yang disampaikan oleh Presiden kita, memang itu jadi jantungnya untuk mengelemenkan ke masing-masing fungsi gitu dianya. Hmm. Jadi kalau kita tidak memiliki planning atau strategi yang sama, delivery-nya pun juga akan beda. Yang kita deliver juga ke masing-masing itu akan berbeda. Yang rugi siapa? Company, ya kan? Strategi yang dimiliki melalui perusahaan seperti apa? Memang kita setiap tahun punya budget kan Pak Martoyo kan? Nah, budget itu kalau nggak kita lakukan proses melalui Sinopi tadi, yakinlah yang akhirnya nanti nggak akan ketemu. Ruginya bahkan banyak gitu dianya. Atau bisa ketemu, tapi profitnya mungkin berkurang. Oke. Seperti itu dianya. Dan itu pernah kejadian kan kita lakukan bicara 20 tahun lalu gitu dianya. Masing-masing departemen jalan sendiri. Ternyata banyak produk yang rusak, macam-macam harus di write off, macam-macam dia. Nah, sekarang bahkan kita bisa tekan write off terhadap material maupun produk. Termasuk write off terhadap utang pelanggan. Nah, begitu loh Pak Martoyo. Nah, dulu kita bisa nggak tahu pelanggan itu punya hutang seperti apa. Ya, sekarang udah terkontrol semuanya. Ini ya. Nah, kalau tadi kan berbagai keuntungan yang disampaikan tuh bersifat impact signifikan ke finance ya. Nah, sepertinya SNOP ini juga sangat bermanfaat untuk non-financial impact, misalnya psikologis, lebih warm, collaboration-nya lebih bagus, lebih open speaking gitu ya. Ya. Nah, Jadi secara non finansial, sebagai contoh organisasi kita bilang, dulu banyak hal, contoh di area saya harus memiliki banyak tim yang akhirnya setelah kita memiliki proses yang sudah memiliki komitmen seperti ini, ada pos-pos tertentu yang harus kita kurangin jadinya Pak Martoyo. Oke. Ada banyak pasti. Kemudian dari sisi logistiknya pun ada pos-pos tertentu yang dapat kita kurangin. Seperti itu dia. Karena semuanya udah terkontrol kan melalui Sinopi tadi. Oke. Nah, mungkin di sini kalau di Coca-Cola sendiri ya Pak ya, kalau misalnya dari tim tadi ini, misalnya tim, saya tertarik tadi ternyata sudah ada departemen khusus SNOP gitu ya. Itu berapa orang kalau di sini di head office ini, kalau di regional kayak Sumatera itu berapa orang yang handle gitu? Kalau di regional Sumatera yang ngelit kebetulan saya sendiri. Nah, tapi setiap departemen pada saat saya lead dari dalam meeting itu semuanya hadir. Jadi semua departemen dari pertama komersial, sales, marketing, HR dan supply chain. Itu dianya, Pak. Jadi kelima fungsi ini harus hadir gitu dianya. Jadi HR pun diwajibkan hadir juga HR. HR wajib. Pada SNO itu juga? Iya. Oke. Jadi hubungannya misal saya harus menambah produksi, ya kan? Ketika ini ada suatu produk yang memang pertumbuhannya tinggi. Kalau saya harus nambah produksi, saya harus overtime. Nah, gitu dianya. Nah, SR juga akan melihat ini sisi overtime kita sudah melebihi atau tidak. Ke arah sana ya. Nah, atau bahkan kita harus nambah tenaga casual atau tidak. Kan gitu. Karena kalau kita lihat ini trennya terus naik. Kita cuma ada 2 grup misalnya, kan gitu maksud saya ya. Ada 2 grup ini kita bilang. Ini kalau melihat kapasitas 2 grup udah nggak cukup. Sepertinya saya harus nambah ini. Kalau overtime terus kan orang nggak mungkin, ya kan? Ya. SR tetap kita libatkan, seperti itu dianya. Karena SR juga akan menyampaikan beberapa hal.
Kalau misalnya ada pos-pos tertentu yang overtime-nya terlalu banyak, dia akan highlight. Seperti itu dia. Oke. Nah, sebelum kita akhirin pembicaraan ini, saya pengen dapat sharing nih, Pak Yusri, terkait dengan cost saving strategi. Action apa yang mungkin pernah Bapak lakukan di sana, sehingga kita pengen mungkin dari kita pengen belajar bahwa dari real cases yang terjadi, pengalaman Pak Yusri terkait dengan cost saving inisiatif atau strategi yang mungkin bisa pembelajaran buat kita. Ya, dengan saya bisa memanage inventory sesuai dengan yang dibutuhkan oleh customer saya berarti orang sales, dengan akurasi yang tepat, saya bisa memangkas inventory itu yang tadinya bisa cover sampai 2 minggu, ini sekarang bisa saya tekan 4 hari Pak Martoyo. Oke. Di inventory itu 1 hari saja nilainya bisa sampai ratusan juta gitu nilainya kan. Nah, itu bisa saya pangkas. Jadi safety stocknya berkurang ya? Safety stocknya berkurang, itu pertama. Ketika inventory kita turunkan, otomatis gudang juga kurang. Ya kan Pak Martoyo? Seperti itulah dianya. Nah, artinya gudang yang kita sediakan sesuai dengan projection inventory sudah kita set. Yang tadinya tinggi, dulu kan tinggi karena ketakutan saja kita. Ketakutan, ya kan? Wah, daripada nanti kena marah, ya kan udah kita tambah aja inventory. Nah, sekarang dengan sudah adanya alignment antara masing-masing, ya udah kita nggak saling menyalahi. Nah, itu udah membuat cost saving yang cukup besar. Seperti itu dianya. Kemudian dari sisi transportasi, ketika saya memiliki planning yang sudah lebih akurat, saya bisa memanfaatkan contoh. Kalau misalnya pengiriman saya dari Medan ke Jambi, Padang ke Jambi, dari Medan ke Palembang, itu tarifnya bisa murah saya buat. Selama saya bisa melakukan planning pengiriman dari Jakarta ke Medan, sehingga saya bisa memanfaatkan truk balikan. Ya. Nah, itu cost saving lumayan biasa. Ya. Nah, jadi ketika itu sudah terplanningkan dengan baik, setiap DRP lah ya, delivery requirement planning, itu kan rencana pengiriman produk dari satu pabrik ke lokasi distribution center. Nah, itu selalu saya manfaatkan truk balikan. Jadi itu cost savingnya luar biasa. Kalau dulu kan selalu mendadak, Pak ini ada stresnya naik gitu ya kan. Sehingga kita cari truk mendadak, akhirnya costnya mahal. Oke. Nah, terutama di festive period, kita bisa termanage semua transporter yang kita bisa gunakan selama festive tersebut. Dari dia tidak bisa mengirim, travel ban kita kan ada ya. Nah, kapan kita lakukan stock up selama travel ban? Nah, itu termanage sekarang. Oke. Nah, saya pengen tahu kalau misalnya masa festive atau lebaran, akhir tahun, Natalan itu kan permintaan tadi 3 kali lipat ya? 3 kali lipat. Ada kan konsekuensinya adalah menambah gudang nih untuk nyetok pada saat bulan puasa atau bulan lebaran itu. Nah, ini manage-nya seperti apa Nah, yang saya lihat adalah pertama kapasitas produksi. Selama kapasitas produksi bisa mengantisipasi kenaikan 3 kali lipat, saya nggak menambah inventory. Oke. Tapi mungkin ada minggu tertentu spike demand-nya lebih dari kapasitas produksi. Contoh, di bulan Mei kemarin kan kita tinggi itu permintaan. Boleh kapasitas produksi, kalau saya produksi saat itu pasti nggak cukup. Jadi saya tarik 2 minggu sebelumnya. Oke. Nah, di situ saya lihat kapasitas gudang cukup atau enggak. Kalau nggak cukup, mungkin saya hanya sewa untuk 3 bulan saja, Pak Martoyo. Oke, untuk stok finish good-nya aja ya. Ya, kalau dulu kan kita sewa 1 tahun, padahal pemakaian cuma 20% rugi. Nah, ini bisa saya sewa 3 bulan. Oke. Betul dia. Nah, tadi menarik disampaikan bahwa tahun 2010 sebelum SNOP ini menggunakan 3 gudang di sekitar ini ya, Cibitung ya? Iya, jadi kita punya gudang di Cibitung, ada 2 gudang yang kita sewa untuk material saja. Nah, sekarang nggak ada lagi. Itu sejak kapan tuh Pak? 2010. 2010, terus kemudian hilang tinggal 1 gudang tahun berapa? Yang ada di Cibitung saja. Jadi 2010 itu udah langsung bisa berkurang dari 3 gudang ke 1 gudang ya? Itu 1 gudang, bertahap. Pertama tinggal 2 gudang, di 2012-nya tinggal 1 gudang. Karena perang step by step saya beresin, dirapiin gitu dianya. Nah, itu luar biasa Pak Martoyo, itu luar biasa. Sewa gudang aja kalau di Cibitung tuh mahal ya, hampir 1 miliar.
gede banget gitu. Padahal tuh kapasitas produksi maupun ini tidak ada yang dikurangin ya. Tidak ada dikurangi. Nah, bisa kasarnya saving dari si warehousing aja sepertiga. Jadi begini, setelah saya evaluasi saat itu banyak obsolete material yang kita simpan. Oh, oke. Tidak ada yang mengevaluasi obsolete material itu harus di off atau tidak. Ya untuk apa material yang rusak disimpan dengan akhirnya kita sewa gudang. Betul. Jadi karena tidak pernah ada ketemu di SNOI, akhirnya ya saya mungkin orang gudang ya saya simpan aja. Oke. Iya kan? Jadi kita nyewa gudang bahkan menyimpan material yang memang tidak kita gunakan. Jadi udah Nah, nyimpan waste plus biaya pemeliharaan ya, ya penggunaan. kemudian ketakutan kita si supplier itu nggak buat buffer stok. Nah, saat itu saya rubah. Untuk kategori material yang sifatnya slow moving, saya keep di supplier. Oke. Nah, karena dulu kan supplier nggak pernah keep buffer stok. Saya rubah. Seharusnya saya customer kan gitu. Pak Martoyo sebagai ini saya gitu ya. Ya saya butuh material pada saat saya butuh supaya Pak Martono tidak shortage supply. Pak Martono kan pasti akan buat buffer stok. Sama saya dengan customer saya kan. Ya, ya, ya. Pokoknya dia butuh saya bisa kirim. Kan gitu ya. Otomatis saya buat buffer stok. Nah, itu saya rubah. Dan di situ saya tekan luar biasa. Oke. Karena saya berani. Kalau ada jalan SNOP saya berani. Artinya ini udah komitmen kan gitu. Kalau enggak kan saling nyalahin. Mana material kamu ini? Begitulah dianya. Apalagi orang produksi pada saat dia udah mau jalan produksi material kurang, wah ributnya luar biasa itu mereka. Gitu. Oke. Memang tantangannya berat untuk memulainya akan berat, ya Pak. Nah, Tapi selama tidak disupport melalui SNOP memang berat. Tapi ketika sudah disupport melalui SNOP, kalau kita bicara SNOP tadi ada direktur dalam, nah, kita berani. berarti memang proses SNOP itu adalah proses top down ya, Pak ya. Iya. Kalau top leadernya tuh benar-benar harus support komitmen, tanpa itu Iya. bottom up itu sudah nggak bisa jalan ya. Iya. Jadi kalau itu nggak disupport, ya susah juga. Oke. Bisa-bisa kita kena tegur terus kan, Pak Marto? Kan di meeting-meetingnya sudah ada tuh kan, jadi kita enak. Ya, ya, ya. Pokoknya pegangan di situ aja, tinggal kita alignment gun gitu dia. Nah, kadang nih, mungkin rekan-rekan yang belum implementasi SNOP, kadang pada saat memulai, kalau level misalnya CEO kan bisa langsung direct kamu laksanakan gitu ya. Mungkin di sini teman-teman pengen tahu nih kira-kira ketika nih levelnya baru supervisor atau manager, belum di CEO gitu ya. Itu untuk propose memulai SNOP itu gimana kira-kira Pak? Saran yang terbaiknya. Harus ada yang ngelit pertama. Jadi yang ngelit ini kalau bisa orangnya memang lebih strong lah ya untuk membuat kolaborasi antara fungsi tadi Pak Martoyo. Karena kalau misalnya tidak strong, orangnya harus kuat lah kita bilang ya, yang nggak akan jalan. Nah, jangan takut. Ya sama sebenarnya kan mungkin banyak orang sudah mempunyai planning. Seperti saya bilang tadi, PDCA gitu kan. Cuman nggak tahu saja menamakannya apa, ya kan. Yang sekarang kita istilahkan yang namanya Sales Operation Planning itu dianya. Iya. Nah, ketika sudah jalan nih kita bilang yang namanya Sales Operation Planning antara fungsi. Kalau SNOI-nya baru berjalan, dicoba saja. Mungkin sebenarnya sudah rutin melakukan meeting antara fungsi, tapi nggak komplit. Tapi coba diundang fungsi-fungsi yang lain gitu Pak Marto. Iya. Yang lebih strategik lah ya. Nah, seperti yang saya bilang, yang namanya SNOI, kalau bisa, itu yang pengambil keputusan. Oke. Jangan sampai yang hadir yang tidak bisa ngambil keputusan. Yap, yap. Itu dianya. Kalaupun tidak ngambil keputusan, dia delegasi lah kita bilang ya. Mungkin manajernya nggak ada. Nah, tapi itu harus segera di-deliver ke manajernya gitu. Kalau kita ngomong supervisor, ya supervisor kan pengambil keputusan, Pak Martoyo kan? Oke. Gitu, nggak masalah. Asalkan jangan ada yang di dalam situ yang memang tidak bisa ngambil keputusan. Yap, yap. Yang akhirnya kita rugi, ngumpul 2 jam, 3 jam, hanya ngomong-ngomong doang. Tapi nggak bisa dijalankan. Iya, iya, iya. Begitu dianya. Nah, terkait dengan lamanya meeting SNOP dan SNOI, kalau di Google berapa jam Pak? SNOP? Tergantung kebutuhan kita. Apakah 1 jam itu cukup untuk membahas semua strategik? Oke. Kalau tidak cukup, mungkin dibuat 2 jam. Oke. Bahkan semakin lama itu bukan semakin bagus. Ya, berarti semakin banyak masalah. Ya, kuncinya itu dia.
Kalau bisa di bawah 1 jam, kenapa tidak? Yang penting kualitasnya, Pak Martoyo. Ya. Nah, untuk Jadi bicara kualitas tadi, itu ada tips khusus nggak? Misalnya nih, apakah sebelum meeting mereka sudah harus di-share atau nyiapin? setuju. Jadi memang sebelum meeting, 1 hari sebelum meeting mereka sudah punya deck masing-masing yang harus dibahas di dalam meeting. Jangan sampai pada saat meeting masih nyiapin bahan yang mau dibahas. Percuma, itu meeting sehari ini nggak selesai. Dan di dalam meeting siapa yang presentasi, yang lain kok bisa laptopnya ditutup. Oke, nah ini yang penting nih. Ya, jadi jangan ada lagi yang tektok-tektok main HP, kok nggak fokus gitu dia. Dengar aja belum tentu ngerti, apalagi nggak dengar gitu loh dia. Ya kan yang bahayanya nih ketika kita bicara strategi untuk dilakukan ke operasional, dia nggak paham, nah itu bahaya. Seperti saya bilang tadi kan, sudah dibahas melalui SNOP, pada saat DCA-nya dia nggak paham, yang akhirnya dia miss. Operasional pun akan miss. Ya, ya. Itu yang harus bahaya, yang harus hati-hati. Makanya di dalam meeting ini harus disiplin orang-orangnya. Siapa yang presentasi, kalau bisa jangan ada yang bicara, harus fokus. Bicara apabila memang dia ingin bertanya. Ya kan? Ya kalau kita presentasi yang lain masih buka laptop, nyiapin decknya, percuma. Itu paling penting. Termasuk template sudah disiapkan, template Sudah. sama ya? Siapnya sama. Jadi nggak perlu masing-masing buat template khusus dianya. Oke. Bahkan kita batasi decknya mungkin hanya 4 slide, tapi berkualitas. Yep. Nggak perlu banyak. Kalau hanya sifatnya teknis, ya itu di luar saja, gitu kan. Teknis kita untuk ke operasional kita, gitu. Sifatnya lebih strategik lah. Oke. Saya biasanya hanya 5 slide, itu udah menyangkut semuanya, Pak Martoyo. Semua tergantung kebutuhan. Ya, tergantung kebutuhan gitu dia. Ini sifatnya strategik. Karena kalau mau lebih detail kan itu udah di tim kita nanti ngerjain kan, itu dianya. Jangan sampai yang pekerjaan tim kita juga kita bahas di situ, percuma. Itu loh dia. Nah, terkait dengan forecast planning pada saat ngumpulin forecast itu dengan Coca-Cola ini, dengan banyaknya area itu, teknisnya gimana Pak? Setiap orang manajer atau asisten manajer area masing-masing harus ngirim, kemudian di konsol review tuh prosesnya seperti apa kira-kira? Nah, karena kita sudah ada yang namanya sistem terintegrasi, nah jadi masing-masing yang punya peran itu akan menyelesaikan secara sistem. Jadi biasanya saya sudah mengambil itu summary, ada kita namanya business intelligence. Ya. Ya, jadi memang nggak perlu disiapkan lagi oleh ada admin tertentu, tapi saya sendiri ngambil dari business intelligence disebutnya. Nah, tapi setiap peran yang kita bilang yang menyiapkan forecast masing-masing, yaitu kalau dia tidak selesai pada tepat yang sudah kita tentukan ya akan masalah gitu. Misalnya kita punya deadline setiap hari Jumat, itu forecast semuanya sudah diupload kan gitu dianya. Hari Senin itu secara otomatis saya sudah dapat summariznya gitu Pak Martoyo. Nah, seperti itu dianya. Jadi kalau ada yang terlambat, ya dia harus eskalasi. Oh, saya terlambat karena ada pembahasan yang lebih detail. Ya nggak ada masalah, nanti kita akan review lagi begitu. Intinya tidak kaku juga gitu dia Pak Martoyo. Kadang masalah sistem juga teknisnya sering juga masalah. Bisa saja servernya down di satu daerah sehingga dia terlambat. Nah gitu. Tapi dia tetap wajib kirim gitu dia. Kalau enggak nanti nggak akan bisa jalan atau sinkron antara satu sama lain gitu dianya. Oke. Itu masalah teknis lah kita bilang. Tapi di dalam SNOP, di dalam SNOI meeting, jangan ada lagi tim yang masih menyediakan presentasi di saat meeting. Nah itu bahaya. Jadi percuma, itu pastilah hanya ngumpul-ngumpul saja. Iya betul. Oke. Nah, kemudian setiap minute meeting, kalau saya sarankan yang hadir dan yang nggak hadir tetap disampaikan. Ya. Kayak kita bisa evaluasi, oh bapak ini memang nggak hadir berapa kali, gitu bisa tanya. Ya. Apalagi kalau nggak ada delegasi sama sekali kan, nah itu kan bahaya. 1 minggu mungkin nggak kerasa berpengaruh, 3 minggu akan berpengaruh tuh. Pasti kalau nggak dia terjadi stoknya habis, ya kan, karena overselling, selalu saja. Apalagi kita kan, apalagi kalau kita punya inventory lebih rendah lagi, itu udah cepat ketahuan Pak Martoyo. Yap. Seperti itu dia. Oke, menarik sekali nih Pak Yusri, diskusi kita siang hari ini. Ya. Mari mengambil waktu
makan siangnya, lunch-nya nih. Ntar kapan-kapan bisa ketemu nih Bapak Martoyo. Ya, mudah-mudahan sharing yang berharga ini bisa bermanfaat buat rekan-rekan semua Ya, penonton channel ini, sama-sama. dan mudah-mudahan ilmu yang di-sharing ini menjadi ilmu jariah buat kita semua, terutama Pak Ya, Yusri yang sudah sharing terkait dengan SNOP in action di ya, Coca-Cola. Nah, mudah-mudahan lain kali kita bisa sambung lagi diskusi kita ya. Terima kasih nanti. Pak Martoyo.